Selamat jumpa kembali Ibu pendidik PAUD untuk materi hari ini, yaitu sains, bermain sains. Tentu kita mau melihat dulu apa itu sains, ya, sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Nah, kalau kita mulai melihat pengetahuan sangat luas dan enak gitu ya, punya pengetahuan, oh kita bisa bangga kalau dikatakan oh dia berpengetahuan. Nah, jadi sains itu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Jadi bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Jadi bermain sains pada anak usia dini salah satu yang kegiatan, banyak kegiatan yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi ibu pendidik semakin gampang untuk memberikan kegiatan bermain pada anak. Tentu sebagai pendidik kita harus tahu, harus punya tujuan bermain sains pada anak usia dini. Tujuannya jelas, ya, sehingga enak apapun itu kalau kita melakukan satu kegiatan memiliki tujuan, ya. Tujuan pertama mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Jadi mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Ini sudah suatu keterampilan sains dasar. Yang keempat, mengembangkan rasa ingin tahu. Mengembangkan rasa ingin tahu. Ya, itu. Tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Baru tujuan yang kelima, bermain sains pada anak usia dini itu menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai pendidik kita jelas dalam program penyusunan bermain anak di rumah, tujuannya kita miliki. Sehingga membuat kegiatan bermain kita sudah gampang. Nah, ini dia ruang lingkup sains. Sains fisik. Ini yang kelihatan fisiknya, wujudnya, batu, air, ya, logam, plastik, ya, seng, ya, sains fisik. Jadi kelihatan dia. Kalau sains makhluk hidup, ya pasti makhluk yang hidup, manusia, apalagi hewan, binatang, terus apalagi baik serangga, ya, tanaman, itu semua makhluk hidup, makhluk-makhluk yang hidup di bumi ini. Baru apa itu sains bumi dan lingkungan? Nah, bumi kita ini punya lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Kalau indah lingkungannya, wah enak, ya bagus. Sains bumi dan lingkungan itu mempunyai ruang lingkup sains
Ya, kita masuk berikutnya, di mana saja anak itu bisa bermain sains. Nah, di mana saja. Rupanya bisa di mana saja, ya. Sains sebagai ilmu pengetahuan untuk anak itu dimiliki dengan bermain. Sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik serta memberi pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya. Kenapa terjadi hujan itu ya? Nah, kenapa terjadi banjir itu ya? Nah, jadi bagaimana anak itu kok bisa ya terjadi pagi, terjadi siang, terjadi malam, gelap gitu ya. Seperti itu, terangsang anak mau menyelidikinya. Jadi bisa di mana saja. Sains dapat ditemukan di semua tempat juga, tidak terkecuali di rumah. Seluruh sudut rumah, baik dari halaman, dapur, kamar mandi, ruang bermain, dan lainnya dapat digunakan anak untuk melakukan kegiatan bermain. Jadi sangat luas, tidak terbatas untuk bermain sains, bisa di mana saja. Nah, sekarang ada beberapa tips bermain sains pada anak usia dini. Pertama, tipsnya memberi penjelasan dalam keseharian. Ya, keseharian setiap hari dirasakan. Kenapa ya? Ada pagi, ada siang, ada malam gitu ya. Kenapa ya terjadi hujan? Nah, kenapa ya kok bisa panas terik? Nah, itu ya. Pokoknya memberikan penjelasan dalam keseharian. Baru mendorong anak untuk menggunakan indera mereka. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasanya, indera penciumnya, indera perabanya. Nah, digunakan itu untuk mengamati benda-benda dan kejadian di sekitar mereka. Kita dorong terus. Nah, coba kalian cium, bau apa ini ya sekarang? Nah, gitu ya. Oh, ini rasanya sekarang udaranya panas atau dingin? Nah, gitu. Jadi terus didorong untuk menggunakan indera anak-anak itu. Apa yang dirasakan? Coba digigit cabai itu, pedas atau tidak? Nah, itu ya. Coba garam itu digigit. Nah, macam mana? Asin atau apa yang kalian rasakan? Nah, gitu ya. Ini didorong anak terus menggunakan inderanya. Indera, kalian lihat sekarang terang atau gelap? Nah, seperti itu. Lihat sana. Nah, apa yang kamu lihat sekarang? Nah, gitu. Jadi kita latih terus. Kita dorong terus menggunakan indera mereka untuk mengamati benda-benda dan kejadian di sekitar mereka. Baru belajar sains dari buku-buku yang menarik. Ya, buku-buku besar itu ada kegiatan-kegiatan terjadinya hujan gitu ya, ada buku-buku yang menarik, dibuatnya sederhana dan anak senang untuk melihat dan membacanya. Baru ajak anak untuk bereksperimen. Kenapa ya terjadi banjir? Apa ini tadi tersumbat airnya ya, alirannya? Atau terlalu banyak airnya yang mengalir sehingga terjadi banjir. Jadi betul-betul anak itu bereksperimen. Nah, inilah tips bermain sains pada anak usia dini yang benar-benar harus dimiliki tenaga pendidik anak usia dini. Ya. Berikut kita mau memperkaya perbendaharaan kita, pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain sains dia anak itu. Nah, ini contoh-contoh aja, bisa nanti ibu mencari lagi pertanyaan-pertanyaan terbuka
yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain. Ini contoh yang sederhana. Apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini, gitu ya? Ada di depannya balok misalnya, gitu kan? Berapa banyak balok yang diperlukan untuk membangun kandang? Nah, misalnya dia mau membuat kandang ayam atau kandang lembu, ya kalau atau kandang burung, gitu ya. Dia mulai menjawab itu. Dapatkah kamu menghitung jumlahnya? Gitu ya, pertanyaan sangat enak ya. Dapatkah kamu menghitung jumlahnya? Nanti anak itu spontan itu. 1, 2. Terus warna apa saja yang ada itu sekarang? Nah, anak mulai mengungkapkan warna yang dia tahu. Terus mana yang ukurannya paling besar? Nah, dia tunjukkan mana yang paling kecil. Nah, diasah terus anak itu untuk berkembang dalam pengetahuan mana ukuran yang besar, mana ukuran yang kecil. Coba sebutkan nama bendanya. Nah, anak itu spontan menjawab pertanyaan ini. Inilah contoh-contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain sains, ya, Ibu ya. Nah, sekarang kita mau melihat macam-macam kegiatan bermain sains yang dapat anak lakukan di rumah. Nah, bermain dengan buah pisang kah, buah ya, buah salak ya, bisa buah kelengkeng, bermain mengenal rasa apakah itu manis, pahit gitu ya. Dimulai rasanya panas, dingin, itu mengenal rasa. Baru kita bisa juga menanam dalam pot. Jadi pendidik hanya menyiapkan pot-pot dan medianya tanah dan berapa banyak bibit-bibit yang harus ditanam dalam pot itu. Ini sangat sederhana, misalnya bibit cabai boleh, biji-biji cabai boleh, biji kates, tuh sederhana sekali dalam bermain menanam dalam pot. Nah, terus kita merawat tanaman, menyiramnya, melihat tanaman itu, yang merawat tanaman, mau ini dipotong, ini daunnya harus dikurangi ya, merawat tanaman boleh. Mengocok telur, nah ibunya untuk membuat kue bolu misalnya kan, ya itu mengocok telur bisa. Atau ibunya mau memasak telur dadar, dikocok dulu telurnya ya, bisa. Nah, membuat susu untuk diminum. Ya, jadi betul-betul sangat sederhana untuk kegiatan bermain sains yang dapat anak lakukan di rumah. Jadi ini susu pelangi nih ibu buat nih. Nah, jadi berwarna-warni sehingga anak itu sangat tertarik untuk minum susunya, senang dia. Nah, inilah ibu kegiatan bermain sains yang dapat anak lakukan di rumah. Jadi kita tidak kewalahan lagi membuat kegiatan bermain anak di rumah bersama orang tuanya. Terima kasih untuk pertemuan yang ke-6 ini. Semoga bermain sains ini menjadikan anak-anak lebih bersemangat untuk menguasai pengetahuan dari usia dini. Salam.